Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman kan sudah tahu ya berita terkini, yaitu bahwasanya pemimpin tertinggi Iran sudah meninggal. Dan ini sangat memicu konflik eskalasi global. Kita tidak hanya bicara soal geopolitik ya teman-teman, kita sedang berdiri di tepi jurang perpecahan umat. Iran adalah negara yang mayoritas Islam ya guys ya, tapi penganut Syiah. Sejarah mencatat keterlibatan Iran dalam konflik Suriah yang sangat kompleks ya. Konflik yang melibatkan politik regional, kepentingan kekuasaan, dan aliansi militer. Ya guys, Iran dulu pernah menyerang Suriah secara babi buta. Luka itu masih terasa di banyak hati umat Islam dan juga di negara kita Indonesia sendiri. Rakyatnya sangat mengetahui kejadian tersebut. Iran membantai Suriah. Sentimen terhadap Syiah seringkali kuat, terutama di negara kita. Banyak yang tidak suka karena ada anggapan bahwasanya sebagian kelompok Syiah itu menghina sahabat Nabi. Dan literatur sejarah memang ada perbedaan pandangan guys tentang figur-figur sahabat, terutama terkait peristiwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bagi mayoritas Sunni, sahabat adalah generasi yang dihormati dan dimuliakan. Maka ketika ada pandangan yang dianggap merendahkan sahabat, itu melukai perasaan keagamaan yang sangat dalam. Nah, ini saya pernah riset bahwasanya secara akademis ya guys ya, penting difahami bahwasanya tidak semua penganut Syiah itu memiliki pandangan ekstrim. Spektrum pemikiran dalam Syiah juga luas, sama seperti dalam Sunni. Soal Al-Quran beda, itu masih diperdebatkan. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama guys. Yang bilang sama itu mengatakan bahwasanya Syiah dan Sunni itu sama-sama menggunakan mushaf Utsmani. Tuduhan bahwa Syiah memiliki Al-Quran beda itu sering muncul dalam polemik. Tetapi arus utama ulama Syiah kontemporer menegaskan bahwasanya Al-Quran yang mereka baca sama seperti umat Islam lainnya. Yang berku khawatir guys, ketika isu global seperti ini memicu sentimen lokal, ketika geopolitik berubah menjadi kebencian mazhab, dan di saat umat Islam terpecah, negara-negara besar justru stabil dengan persatuan internal mereka. Israel, Amerika itu bersatu guys, tidak terpecah belah seperti umat Islam sekarang. Dalam strategi hubungan internasional ada konsep balance of power dan strategi pecah belah. Sejarah membuktikan perpecahan internal adalah titik lemah sebuah peradaban. Aku sedih, bukan karena perbedaan itu ada, perbedaan itu fakta sejarah, tapi karena kita sering gagal mengolahnya secara dewasa. Kalau benar, perang dunia terjadi, dampaknya bukan cuma Timur Tengah guys, tapi berdampak pada ekonomi global yang goyah, harga pangan naik, krisis energi, dan umat Islam bisa semakin terstigma sebagai sumber konflik, padahal mayoritas hanya ingin hidup damai. Pertanyaanku sekarang, apakah kita akan membiarkan perbedaan lama menjadi bara baru, atau kita cukup dewasa untuk tidak menjadikan tragedi global sebagai alasan benci sama? Tulis di komentar ya guys ya, menurut kalian apa yang lebih bahaya, perang fisik atau perang kebencian di dalam umat sendiri?